Oke, MotoGP lover semuanya, selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship. Yang mana pada malam hari ini, di hari Jumat, kita akan menyaksikan di round ketiga di sirkuit Termas Dario Hondo di Agung Tahta Mandiri Championship. Yang mana kita akan berada di kelas M2 PlayStation. Yes, yang mana kita akan sebentar lagi menyaksikan race untuk di kelas M2 PlayStation di round ketiga di Termas Dario Hondo. Yang dimana sebelum kita memasuki race tersebut, tak lupa kita berterima kasih banyak kepada sponsor utama kita, yaitu Agung Tahta Mandiri, dan berserta dengan media partner kita juga, yaitu ada MGPI dan juga Indomoto Racing. Sebelum kita akan memasuki ke round ketiga dan menyaksikan race di kelas M2 PlayStation, mari kita lihat terlebih dahulu para rider yang akan membalap pada round 3 malam hari ini. Oke, ini ya, kita sudah berada di track di round ketiga di Agung Tahta Mandiri Championship, yang kita akan menyelenggarakan di Argentina di sirkuit Termas Dario Hondo, yang mana sirkuitnya memiliki 14 corner atau 14 tikungan. Yes, mungkin sebentar kita akan melihat beberapa terlebih dahulu untuk kita. Yang pertama ada klasemen leader sementara di kelas M2 PlayStation, ini mana Tabrak Lari masih memimpin poin dengan perolehan poin 50 poin. So ada Afikri 78, Om Alam Gaming, Fahri 99, Sandi Firdaus, Danang K02, Rikat Perdana 83, Fitra Mertes, dan ada Lucen Smith yang berada di bottom of the row, ya, di mana di klasemen sementara pada M2 PlayStation sementara di round 3 pada malam hari ini. So, untuk selanjutnya mungkin kita akan melihat ini dia starting grid, yang mana pembalap M2 PlayStation akan memulai balapan round ketiga kali ini, di mana di pole position again Tabrak Lari mendapatkan pole positionnya, disusul oleh Afik 78, Sandi Firdaus, Rikat Perdana, Lucen Smith, Om Alan Gaming yang berada di row kedua. Untuk di row ketiga, kalian bisa lihat sudah ada rider bernomorkan 14, 99, dan 24, yang dimana adalah Fitra Mertens, Faris 99, dan juga ada Danang K02 yang akan menempati di posisi paling belakang dan memulai balapan pada malam hari ini. Dan juga sebelum kita akan memulai race ini, kita akan melihat tire compoundnya, yang dimana ada pemilihan ban dimulai soft, medium, hard untuk di dry race, dan juga ada rain type-nya yang dimana ada soft dan medium juga. Tapi yes, kita akan lihat saja para pembalap akan menggunakan ban ternyaman mereka masing-masing sesuai dengan cuaca yang akan terjadi di round ketiga di Termas Dario Hondo Argentina pada malam hari ini. Dan yes, sebentar lagi kita akan menyaksikan juga kelas balapan di M2 PlayStation pada malam hari ini, yang dimana kalian bisa lihat juga di sebelumnya starting grid Michaelos atau Tabrak Lari masih memimpin jalannya balapan di pole position. Kita akan lihat saja tentunya seperti apa race pada malam hari ini. Akankah terjadi sebuah drama yang akan terjadi di round ketiga, yang dimana yes, di round ketiga ini di M2 PlayStation ini kita akan kembali menyaksikan di kelas Moto2, yang dimana yap, benar banget, yang dimana ini adalah kelas yang cukup bisa dibilang cukup kompetitif. Dikatakan kelas Moto2 ini bisa dibilang dengan motor yang almost prototype dari semua tim itu tidak berbanding jauh, itu yang membuat juga para rider tuh saling menempel ketat, dan tentunya itu yang akan kita tunggu-tunggu. Apakah akan terjadi battle yang cukup menantikan, yang lebih seru, dan tentunya of course bisa mengentertain kita semua. So ya, kita sebentar lagi juga, dan kita by the way juga untuk sekarang ini pada malam hari ini, sementara ini saya masih sendirian, tapi tenang saja, maybe in the next race di kelas M2 PC kita akan sudah bergabung lagi dengan partner saya nanti, yaitu Om Ariel tentunya.
So, here we go. Kita sembari juga menunggu para pembalap bersedia. Kita akan melihat dan tentu saja pembalap sudah berada di starting. Dan kalian bisa lihat Marshall sudah mengibarkan bendera merah. Bentar lagi race akan mulai. Yang nomor 13 Michael satu tabrak lari memimpin jalan balapan di pole position of starting grid. And here we go. Kita akan lihat lampu merah sudah menyala. Sebentar lagi race akan dimulai. And away we go. Agung Tahta Mandiri Championship round 3 Termas dari Honda Argentina sudah dimulai. Langsung kita bisa lihat tabrak lari memimpin jalan balapan. Nampaknya sedikit ada kontak di sana antara Fahri dan juga Friki. Nampaknya Alan Gaming on the first corner langsung membuat mistake, membuat Red Bull kita tersebut harus kembali lagi di posisi paling terakhir. Dan kalian bisa lihat Afikri langsung benar-benar membuat happen just dari seorang tabrak lari yang awal memimpin jalan balapan di pole position. Hari ini harus turun ke posisi 4. Kalau bisa lihat Afikri yang sudah langsung bersaat ke depan saja berada di posisi 2 dan nampaknya Rika Perdana masih memimpin jalannya balapan. Kita bisa lihat di belakang dari Afikri dari Honda Team Asia. Zandi Vero try to slipstream di tikungan kelima. Zandi Vero terlalu hard melakukan braking kelima membuat dirinya harus melebar. Dirinya harus terlempar ke belakang. Dan sementara itu ada Rika Perdana 83 yang masih memimpin jalan balapan disusul oleh Afikri 78 yang masih menghantui sekali. Dan seorang Rika Perdana kalian lihat skor Afikri masih menuntut sekali di tikungan ke-8. Here we go on the turn 9 sekarang. Mereka berdua mereka akan memasuki turn tersebut dan nampaknya benar saja seorang Afikri berusaha untuk mendapatkan overtake dan benar saja dan seorang Rika Perdana dan juga Afikri nampaknya sempat hampir terjadi kontak yang dimana seorang Afikri tadi sedikit membuat mistake dan membuat benefit dari seorang Pertamina Mandalika rider yaitu tabrak lari yang kalian bisa lihat di sana nampaknya saja sempat ada yang sedikit melebar tertangkap oleh kamera dan kalian bisa lihat battle for the first position on the lap 2. Tapi sayang sekali Zandi Vero sempat menggebrakkan posisi depan, tapi sayang sekali harus terjatuh di tikungan 14 tadi. Kalian bisa lihat tabrak lari on the inside on the first corner. Oke, ini nampaknya good inside line dari seorang tabrak lari. What a comeback dari seorang tabrak lari dari seorang Pertamina Mandalika rider yang membuat diri kembali memimpin jalan balapan. Sekarang kita on board sama Rika Perdana 83 yang sempat memimpin jalan balapan, tapi sayang sekali Rika Perdana membuat mistake di turn ketiga yang membuat dirinya harus terjatuh kehilangan posisi podium dan sekarang ia harus puas berada di posisi 6. Sementara itu kalian bisa lihat tabrak lari again and again leading the race after a 2 round before kembali memimpin jalan balapan. Begitu pula di round ketiga Termas dealer Honda di Argentina pada malam hari di Agung Tahta Mandiri Championship. Sementara itu Fahri 99 nampaknya ingin berusaha untuk mengambil alih dari posisi Lucien Smith. Kita akan lihat saja manuver dari seorang Fahri 99 on the turn 7 kita lihat dan juga tailboard bersama Lucien Smith yang berada di posisi di Red Bull menangkan di sini on the turn 8. Lucien Smith membuat mistake, membuat sebuah benefit yang luar biasa dari seorang Fahri 99 on the turn 9. Nampaknya di sini Lucien Smith try to fight back tapi nampaknya terjadi kontak antara ban depan dan belakang dari seorang Fahri 99, tapi nampaknya di sini Fahri 99 masih tetap berada di posisi sementara itu Lucien Smith harus mengatur kembali strategi yang harus ia gunakan untuk melawan dari seorang Fahri 99 yang sekarang berada di posisi ketiga, yang dimana kalian bisa juga di front row tabrak lari langsung saja melesat dengan gap point 1,5 detik dari rival di belakang itu Afikri 78 yang membuat itu sebuah gap yang cukup jauh. Dan kita akan melihat sebuah replay di opening race di turn 1 tadi teman-teman. Sempat terjadi banyak kontak yang terjadi juga. Itu dia mistake dari Som Alan, apakah terlalu dalam mengambil turn 1 yang membuat dirinya try to control the bike, tapi sayang sekali dia terlalu melesat ke run off dan touch the grass dan membuat dirinya harus terjatuh. Sayang sekali untuk Oman Game, tapi nampaknya juga Oman Game sudah berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menyusul rekan Siemens sendiri yaitu Lucien Smith yang mana gap point antaranya 2,7 detik. Dan sementara itu di posisi kedua ada Afikri 78 yang nampaknya masih berusaha untuk mendekatkan diri seorang tabrak lari. Akankah ia bisa dengan beberapa lap yang masih panjang? Akankah seorang Afikri di sini bisa menyusul dari seorang tabrak lari yang sementara yang mendapatkan fastest lap yang tercepat di round ketiga pada malam hari ini?
Dan dimana kalian bisa lihat Fikri benar-benar no pressure, tidak ada satupun rider mendekati dirinya, benar-benar berada di pertengahan. Begitu pula dengan tabrak lari, teman-teman. Di sini tabrak lari juga harus berhati-hati dikarenakan nampaknya Fikri ingin berusaha untuk mengejar spot, tapi nampaknya sekarang nampaknya akan terjadi sebuah connection problem dari seorang Faris 99. Kita bisa lihat saja di sini Faris 99 nampaknya sudah mulai bisa dibilang sedikit pasrah dikarenakan kita bisa lihat motor dan begitu rider dan benar saja connection problem dari seorang Faris 99. Sayang sekali seorang Faris 99 harus mendapatkan masalah ini dikarenakan dia sudah berada di zone podium di posisi ketiga, tapi sayang sekali dikarenakan connection problem terjadi dari seorang Faris 99 membuat dirinya harus keluar di round ketiga pada malam hari ini, dimana Lucien Smith kembali mendapatkan posisi podiumnya di posisi ketiga. Sementara itu nampaknya benar yang seperti saya katakan tadi, Fikri 78 mulai memangkas gap dirinya dengan tabrak lari. Akankah di sini akan terjadi perebutan untuk race winner atau posisi satu antara tabrak lari dan juga Fikri? Nampaknya di sini tabrak lari harus mulai berhati-hati atas kedatangan Fikri semakin mendekat on the turn 3. Sekarang tabrak lari berusaha untuk menjauhkan dirinya dari seorang Fikri, dan sekarang kita bersama Fikri on board helmet cam bersama rider bersama 78 ini menuju ke turn 5 di mana on the long straight. Nampaknya di sini Fikri sedikit kesusahan, nampaknya terjadi maybe perbedaan setup di bagian gear membuat nampaknya kalau bisa lihat Michael atau tabrak lari memiliki top speed yang jauh lebih luar biasa dari seorang Fikri. Dan kalian bisa lihat gap selalu naik dan turun antara kedua belah pihak, di mana tabrak lari berusaha untuk menjauhkan diri, sementara itu hal sebaliknya terjadi kepada Fikri yang ingin mendekatkan diri kepada Fikri. Kita bisa lihat Cam bersama Fikri yang sangat-sangat fokus, fully 100% concentrate on the turn 8 sekarang, dan juga menuju ke turn 9 di mana again and again yang perlu ku selalu ucapkan, gap selalu berubah antara mereka berdua, yang dimana sempat mendekat dan juga sempat kembali menjauh. Nampak ada beberapa sektor yang menjadi benefit dari seorang tabrak lari, dan begitu pula sebaliknya ada sebuah benefit lain dari seorang Fikri, yang dimana kami bisa lihat Live Championship tabrak lari masih memimpin klasemen sementara di seorang Fikri, Omaman Game dan juga Fahri 99 di hitungan 13 dan memasuki tikungan 14 or the final corner. Fikri di lap kelima, akankah ia bisa mendekatkan dan melawan atau menantang dari sang race leader kita, yaitu tabrak lari yang belum terganggu sama sekali. Tidak ada pressure nampaknya mulai dari sekarang dikarenakan nampaknya di sini Fikri masih berusaha untuk mengejar, dan begitu tabrak lari berhasil menjauhkan dirinya dari seorang Fikri. Yang dimana kita mungkin juga akan melihat juga yang dimana dua KTM, yaitu Red Bull KTM, juga ada Lucien Smith dan Om Alan Gaming berada di posisi 3 dan 4, dan ada Sunny Firdaus dan Rikat yang masih harus berada di final position setelah ia tadi sempat memimpin jalan balapan. Sementara ini Om Alan Gaming after chasing melewati tikungan ketiga tadi, tempat terlihat rekan setim di depannya itu Lucien Smith, dan sayang sekali yang dimana Om Alan Gaming sempat terjatuh di turn 1 tadi di awal pembuka lap. Sayang sekali, padahal nampaknya di sini Om Alan ingin langsung merosot ke posisi ban, tapi nampaknya again and again bumerang yang terjadi kepada seorang Om Alan Gaming yang membuat dirinya sekarang masih berada di belakang rekan timnya, yaitu Lucien Smith. Kan kalian bisa lihat Lucien Smith going for the turn 7, benar-benar fokus dengan rider nomor 20. Nampak sedikit mistake dari seorang Lucien Smith, sempat keluar di run off area memasuki tikungan 8, dan nampaknya masih good in condition dari seorang Lucien Smith yang sempat tadi terhalang oleh seorang Fahri 99. Tapi sayang sekali Fahri 99 perlu kita ingat sempat terjadi connection problem, harus meninggalkan balapan pada malam ini jauh lebih cepat. Sementara itu tabrak lari benar-benar tidak terkalahkan, tapi nampaknya di situ untuk 11 sedikit melebar, dan begitu pula dengan Fikri memiliki kesalahan sama dengan tabrak lari sebelumnya, membuat nampaknya Fikri lagi dan lagi harus try hard on maximum effort, try to chase seorang tabrak lari yang masih memimpin jalan balapan di Termas Dario Hondo. Sekarang kita on board mentabrak Fikri di tikungan pertama dan memasuki tikungan kedua. Sekarang masih berusaha untuk mengejar dari seorang tabrak lari yang masih belum tersentuh sama sekali, walaupun tabrak lari on the first lap
di lap pembuka awal. Tabrak kali cepat memilih urusan, tapi lagi dan lagi what a comeback dari seorang Tabrak kali. Kita lihat ini replay dari Ricard Perdana di turn ketiga, dan sayang sekali terlalu dalam mengambil tikungan ketiga, membuat dirinya harus terjatuh. Sayang sekali pada malam hari ini di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship, Ricard Perdana setelah cepat memimpin jalanan balapan dan turun ke posisi kedua, dan sayang sekali di tikungan ketiga juga ia hal terjadi dikarenakan manuver yang ia lakukan terlalu dalam, membuat dirinya sekarang berada di posisi ke-6 atau dalam final position dan terancam mendapatkan long lap penalty bersama dengan Sandy Firdaus, yang mana mereka berdua sudah mendapatkan 4 kali warning track limit, yang dimana ketika mereka melebihi batas tersebut mereka akan mendapatkan ganjaran dari race di Desember berupa long lap penalty. Sementara itu kami bisa lihat gap antara Tabrak Lari dan juga Afriki semakin menjauh, yang awal sempat 0,9 second dan sekarang kembali menjauh dari seorang Tabrak menjadi 1,5 sampai 1,6 second. Dan here we go, Ricard Perdana sayang sekali, what a bad luck dari seorang Ricard Perdana, sempat mengobrak-abrik row terdepan, barisan terdepan. Sayang sekali, nasib berkata lain, Ricard Perdana kali ini harus berada sendirian dengan gap terpaut 6 detik dan Sandy Firdaus di depannya. Nampaknya kalian bisa lihat, nampaknya sempat ada terjadi mistake atau something else yang membuat Afikri mendekat sekali dengan Tabrak Lari yang sempat terlihat sebelumnya 1,5 sampai 1,6 detik, dan sekarang Afikri sudah tepat berada di belakang Tabrak Lari. Kita akan lihat saja, kita akan menantikan di lap ke-7 kali ini akankah di sini Afikri akan membuat manuver dari seorang Tabrak Lari di depan sana. Kalau bisa lihat di turn kedua Afikri mulai mendekat dan memasuki turn ketiga bersama-sama mereka. Nampaknya ini seorang Tabrak Lari sedikit terlalu dalam, tapi nampaknya dia masih safe, masih berada di depan memimpin jalan balapan on the long straight. Sekarang kita akan lihat Afikri akan kayaknya mendapatkan slipstream mana buat, tapi kalian bisa lihat masih belum cukup dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Here we go on the turn 5. Nampaknya di sini Afikri almost touching between both of them, hampir tersentuh antara mereka berdua, tapi nampaknya di sini Afikri masih belum menyerah after turn 5 tadi. Dan here we go on the inside dari seorang Afikri, dan nampaknya di sini Tabrak kali masih mendefend from the outside. Maju di tikungan ke-7 sekarang Afikri makin mendekat, tapi nampaknya sini Afikri masih terlalu berambisi yang membuat sedikit miss break di sana. Tapi nampaknya di turn 9 kita bisa lihat Afikri akan membuat manuver untuk menantang dari seorang benar saya tadi di kontak di turn 9 antara Afikri dan juga Tabrak Lari, yang namanya kita bisa lihat Afikri masih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tabrak Lari di sana. Sekarang kita on board bersama Afikri, yang dimana perjuangan yang tidak sia-sia nampak dari seorang Afikri mengejar lap demi lap, dan sekarang tibalah waktunya untuk seorang Afikri 78 untuk menantang sang race leader kita, yaitu Michaelos or Tabrak Lari di hitungan ke-8 on the main straight. Tapi nampaknya di sini mulai kembali gapnya yang semakin menjauh antara mereka berdua. Nampaknya di sini Tabrak Lari benar-benar luar biasa melakukan defensive manuver, menahan serangan dari seorang Afikri, tidak gentar, tidak goyang, tidak getar sama sekali atas kerangan dari seorang Afikri. Juga membuat Michaelos atau Tabrak Lari kali ini masih memimpin jalan balapan. Tidak ada pressure sedikit pun nampaknya diberikan oleh Afikri yang berlaku kepada Tabrak Lari. Dan kalian bisa lihat gap kembali semakin menjauh. Akankah di sini Michaelos or Tabrak Lari bisa menjauhkan diri kembali, ataupun sebaliknya Afikri bisa mendekatkan kembali dirinya pada seorang Tabrak Lari or race leader kita sekarang on the turn 5. Nampaknya masih belum ada manuver, and also good racing line, good apex dari seorang Tabrak Lari. What a good maneuver yang dia gunakan bersama Pertamina Mandalika SAG Team, yang mana ia masih memimpin jalan balapan. Tapi kalau bisa lihat di situ Afikri, sebentar lagi kita akan masuk ke ke-7, akan izin Afikri bisa melakukan what a maneuver dari Afikri from out to in di tikungan ke-7, dan sekarang di tikungan ke-8 Afikri side by side take on antara Afikri dan juga Tabrak Lari. Here we go running in outside dari seorang Afikri, membuat Tabrak Lari kali ini harus berada di posisi kedua, dikalahkan oleh seorang Afikri. What a performance dari seorang Afikri menantang sang race leader dan berhasil mengalahkannya di lap 8 pada malam hari di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship. Tetapi semua ini belum berakhir, lap masih ada beberapa yang tersisa, di mana Afikri harus jauh lebih berhati-hati sekarang dikarenakan di belakangnya masih dibutuhkan oleh seorang Pertamina Mandalika rider, yaitu Tabrak Lari. Dan sekarang on the main straight di lap ke-9 di kelas M2 PlayStation, what a performance dari seorang Afikri.
Lap demi lap ia berusaha untuk memangkaskan gap ketertinggalannya dengan tabrak lari. Tapi kali ini di lap ke-9 ia sudah berhasil berada di posisi terdepan, memimpin jalan balapan di lap ke-9 kali ini, di mana nampaknya Afikri di sini memiliki objektif baru, new mission for Afikri, di mana ia berusaha untuk menahan posisinya, berusaha untuk menjauhkan gap dengan dirinya, dan juga tabrak lari yang masih berada di posisi kedua setelah ia ter-overtake di antara tikungan 8 dan memasuki tikungan 9, dan itu juga run from the outside dari seorang Afikri. Dan sekarang kita on board bersama Michael atau tabrak lari, dan mereka bisa lihat dari on board dari seorang tabrak lari sempat terlihat Afikri melebar dari tikungan 5 dan sekarang masuk ke tikungan. Lucien Smith terjatuh, sayang sekali. Red Bull KTM yang sudah sempat lama berada di posisi ketiga harus terjatuh dan kali memberikan posisi kepada rekan sendiri Om Alam Game yang sempat terjadi turn 1 di awal pembuka lap. Tapi kali ini kita berada kembali di front row, battle for the first position on the turn 9. Afikri masih memimpin jalan balapan, disusul oleh tabrak lari. Nampaknya ingin mendapatkan posisi kembali, tidak ingin kalah dari seorang Afikri. Akankah di sini tabrak lari bisa mendapatkan posisi kembali dari seorang Afikri yang sekarang menjadi race leader pada malam hari ini? Kalian bisa lihat di situ seorang tabrak lari yang membuka manuver sekarang masuk ke tikungan ke-13. Here we go. Kita akan lihat saja tabrak lari akankah ia membuat manuver dalam waktu dekat kali ini, yang dimana sekarang gapnya sudah mendekat sangat tipis sekali on the main straight dan juga lap ke-10. 2 more lap before going for the final lap on the first corner. On board bersama tabrak lari, nampaknya masih belum cukup dan membuat dirinya harus melebar. Nampaknya seorang tabrak lari, what a defensive also dari seorang Fikri, mempertahankan posisinya dari seorang tabrak lari di depan sana. Dan sekarang tabrak lari harus kembali mengatur strateginya. Tinggal 2 lap tersisa sebelum kita masuk ke final on the turn 3. Nampaknya di sini tabrak lari membuat manuver yang luar biasa. Kita akan lihat saja side by side they come on the long straight. Kita akan lihat apakah di sini tabrak lari membuat slipstream maneuver. Let's see. Benar saja, what the power dari seorang Pertamina Mandalika SSG team. Tapi nampaknya di sini Afikri berkata lain, ia ingin fight back on turn 5 dari kotak terjadi di sana, membuat Afikri terlempar ke dalam track dan harus kembali keluar track. What a clash antara mereka berdua, membuat Afikri kembali turun ke posisi kedua. Tabrak lari kembali memimpin jalan balapan, dan what a drama yang terjadi turn 5, ya dimana Michael atau tabrak lari ingin berusaha running outside, tapi nampaknya Afikri ingin tetap mendefenskan atau mempertahankan posisinya, membuat kontak kembali tak terhindarkan dan sempat terlihat Afikri terlempar terlalu dalam ke track, dan ia untungnya masih berada di track dan masih kembali melanjutkan balapan di lap 10 kali ini. Dan kita lihat saja 2 lap tersisa, akan kali sini Afikri bisa kembali menantang dari seorang tabrak lari yang mendapatkan fastest lap, tidak ada yang mengalahkannya sehingga lap 10 pada malam hari ini. Kita lihat saja untuk kelanjutan dari mereka berdua ini, mana tabrak lari kembali mendapatkan posisinya di first position setelah ia juga start dari pole position. Dan sekarang masuk ke lap ke-11 on the main straight. Akankah di sini tabrak lari akan memimpin terus menerus hingga final lap, atau Afikri bisa mengejar ketertinggalan setelah tadi sempat terjadi clash di tikungan 5? Dan benar saya gini lihat, ini dia replay yang terjadi. Kita bisa lihat Michael serta tabrak lari ingin masuk, tetapi nampaknya benar saja Afikri tidak ingin memberikan jalan dan memasuki tikungan bersamaan dengan kedua rider tersebut, dan yes, kontak tidak bisa terhindarkan kembali. Dan yes, the result is tabrak lari still leads, kembali memimpin jalan balapan, dan disusul Afikri yang nampaknya gap antara mereka berdua kembali menjauh. Akankah di sini tabrak lari bisa mempertahankan posisinya dan memenangkan di round ketiga Agung Tata Mandiri Championship di Termas de Rio Hondo di Argentina? Nampaknya situ sedikit mistake dari seorang tabrak lari saja, little bit wide di sana di turn 5 going for the turn 6. Masih memimpin jalan balapan. Terlalu dalam saja dari seorang tabrak lari. Untungnya masih safe, masih bisa melanjutkan balapan. Dan kalian bisa lihat di belakang dari seorang tabrak lari Afikri dengan lap tersisa, dengan bensin tersisa, dengan ban tersisa, dan juga energi yang tersisa, ia masih ingin memenangkan race pada malam hari ini dan berusaha mengejar dari seorang rider Pertamina Mandalika, yaitu tabrak lari. Dan kalian bisa lihat tadi tabrak lari sedikit Willy di sana tadi on the chicane. Dan sementara itu Om Alan Gaming yang sempat terjatuh di awal pembukaan lap
di turn 1 dan kali ini sudah berada di posisi kita setelah tadi sempat kita lihat rekan tim dari Om Alan Gaming yaitu Lucien Smith terjatuh dan kali ini membuat Om Alan Gaming kembali berada di podium zone. Akan tetapi kita lihat saja Lucien Smith sudah berada di belakangnya tepat. Akankah Lucien Smith di final lap nanti ia bisa menyusul rekan timnya, dan sebentar itu kita kembali ke row terdepan. Nampaknya kita bisa lihat itu Michael tetap kali membuat mistake. What a power slide, tapi nampaknya masih belum cukup kuat untuk seorang Afikri mengejarnya. Kita lihat saja menuju ke tikungan kedua. Afikri dan juga tabrak lari. Akankah di sini akan terjadi battle for the final lap and also for the first position for the race winner on round 3 di Termas del Rio Hondo Argentina on the main straight, on the long straight sekarang. Akankah di sini Afikri bisa melakukan pengereman yang jauh lebih lamban untuk mendekatkan diri kepada seorang tabrak lari di mana gap terpot 0,400 milisekund atau 0,4 detik on the turn 5 sekarang. Kita akan lihat Afikri dan juga tabrak lari. Kalian bisa lihat very close between both of them dari mereka berdua menuju ke tikungan ke-6. Sayang sekali Sandy Firdaus harus kembali memakan korban di M2 PlayStation ini, mana sudah ada dua rider yaitu Sandy Firdaus dan juga ada Faris Mismin. Tapi nampaknya di sini on the turn 7 Afikri membuat mistake padahal sudah berada di final lap. This is the only chance untuk seorang Afikri menantang seorang tabrak lari. Akankah ia dalam beberapa tikungan tersisa bisa menyusul dari seorang tabrak lari? Nampaknya Tausig the run off dari seorang Afikri dan juga begitu pula dengan tabrak lari yang masih berada di posisi mana menjadi race leader. Tak terkalahkan, belum bisa dikalahkan dari seorang Afikri. Nampaknya di final lap going for turn 12 dan juga menjadi tikungan ke-13. This is it, this is your winner di round 3 di Termas del Rio Hondo Agung Tata Majori Chip. Tabrak lari win the race disusul oleh Afikri 78. What a race yang terjadi malam hari ini dan what a performance dari mereka berdua, tabrak lari dan juga Afikri 78. Dan nampaknya di sini kita bisa lihat Om Alan Gaming akan mendapatkan podium pada malam hari di round ketiga. Congratulations untuk mereka bertiga telah mendapatkan podium. Ini mana posisi pertama disusul oleh tabrak lari dan juga ada Afikri, Om Alan Gaming, Lucien Smith dan Ricard Perdana. Dan sayang sekali pada malam hari ini di M2 PlayStation kita memakan dua rider yang sangat disayangkan kenapa memiliki connection problem, yaitu ada si Faris Mismin dan juga ada Sandy Firdaus. Sayang sekali kita kehilangan mereka berdua, tapi kita sudah melakukan final resultnya di mana ada Michael Loss atau tabrak lari yang still always a good performance dan kembali memenangkan Grand Prix di Argentina malam hari ini di Agung Tata Mandiri disusul oleh Afikri. Tadi sempat memberikan banyak sekali perlawanan yang membuat tampaknya tabrak lari harus mengatur strateginya kembali dan kembali melakukan attack dari seorang Afikri. Dan sempat terjadi tikungan kelima tadi di mana mereka berdua memasuki tikungan secara bersama. Tabrak lari try to running and outside and also Afikri ingin mendefendkan, mempertahankan posisi dari sisi dalam, tapi hal tersebut tak bisa dihindarkan lagi ketika mereka memasuki tikungan bersama di tikungan 5 tadi, membuat kontak tak terhindarkan, membuat tadi Afikri harus terlempar dan keluar dan untungnya masih bisa kembali ke track dan membuat juga seorang tabrak lari kembali memimpin jala balapan setelah ia sempat diambil alih posisinya oleh seorang Afikri. Dan itu dia race pada malam hari di M2 PlayStation. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Park Forming, ya dimana di Park Forming ini kita akan menginterview tentunya para pemenang kita, yang mana ada posisi pertama tentu saja disusul oleh tabrak lari or Michael Loss, di posisi kedua ada Afikri, dan di posisi ketiga juga ada si Om Alan Gaming. Dan kalian bisa lihat di samping saya kita sudah terhubung dengan Om Ariel nih. Gimana nih Om Ariel? Sempat melihat nih race pada malam hari ini gimana nih? Iya, kebetulan saya dari tadi nonton ya sebetulnya. Tadi agak nanggung mau tiba-tiba masuk. Jadi Om Bros juga kayaknya lagi on fire banget dan tadi balapannya emang pecah kali. Betul. Race leader kita ya dari round sebelumnya juara bertahan juga sempat diserang tadi, gila itu ketat sekali, tapi pada akhirnya masih jadi juara 1 guys. Gila. Betul. Luar biasa sekali performance dari tabrak lari itu ya. Begitu pula dengan Afikri yang still nothing tulus, tapi sayang sekali lap sudah berakhir yang membuat tabrak lari yang memenangkan balapan malam hari ini still belum terkalahkan, unbeatable dari seorang tabrak lari. Yes, betul sekali. Dan setelah ini sebentar lagi kita akan ke Park Ferme dan nanti pun kita akan lihat untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M2 PlayStation yang
Dimana Yes. lagi-lagi setelah kemenangannya Michaels atau tabrak lari, ini akan menambahkan poin yang sangat luar biasa banyak dan besar serta berarti ke klasemen sementara yang dimana sejauh ini pun masih dipimpin oleh tabrak lari. Ini sneak peek sedikit Betul. itu sebesar 50 poin, jadi akan nambah lagi mungkin. Yes, otomatis poin yang diperoleh oleh dari seorang Iya. tabrak lari or Michaelos akan jauh lebih banyak dan tentu akan menguntungkan dirinya untuk mempertahankan posisi di klasemen leader on the top. Ini mana yes, nampaknya pucuk masih dingin nih Omaril. Iya betul sekali. Dan tadi gue juga sempat lihat kan pertama kita udah lihat Clash ya. Agak Yes, betul. waduh, bukan Clash sih, lebih ke mungkin bisa dibilang ada mistake dari gue tadi lupa siapa yang melebar, cuman itu sangat disayangkan sekali langsung merosot cukup jauh. Dan tadi Iya. tuh Fahri 11 tadi yang disconnect itu wah benar-benar sayang sekali. disayangkan banget sih, dia mungkin Betul. lagi on pace, lagi cukup baik, tapi kembali lagi mungkin sama kayak Ryusei ya waktu di round pertama itu betul. harus disconnect di kelas PC Harus dan disconnect. sekarang iya terjadi lagi di PlayStation. Ya semoga di next race-nya bisa tampil lebih strong lagi lah dan dengan internet yang semoga strong juga. Yes, benar sekali. Dan juga ketika kita membahas insiden di turn 1 itu terjadi kepada Om Alan Gaming dan ternyata Om Alan Gaming mendapatkan podium ya pada malam hari ini di posisi ketiga dan yes of course kita akan bertanya-tanya di platform nanti dan kita hanya menunggu satu rider lagi untuk menyalakan cam-nya untuk dan kita akan berpindah ke platformnya tentunya untuk menginterview para rider yang ada dimulai dari Michaelos or tabrak lari, Afikri dan juga Om Alan Gaming yang mendapatkan podium ketiga setelah tadi sempat ada insiden dari seorang Lucius Smith yang terjatuh yang membuat Om Alan Gaming lah yang mendapatkan podium pada malam hari ini. Betul kali, berarti ini adalah podium kedua ya untuk Malam Gaming setelah kemarin pun di round kedua kita dapat podium juga. Michaelos Yes. udah bisa dibilang udah hat trick deh untuk podiumnya di Yes, sudah hat-trick ini. PlayStation, jadi gokil sekali memang. Michaelos atau tabrak lari ini benar-benar luar biasa performance-nya di 3 round pertama, meskipun tadi dapat passing yang cukup kuat dan juga Yes. cukup luar biasa keras, masih bisa berhasil finish di posisi terdepan dan itu gila sih, luar biasa sekali. Yes, ini dia kita sudah terhubung nampaknya Omaril dengan ketiga pemenang kita. Ini benar ada Om Alan Gaming, Afikri 78 dan juga ada tabrak lari or Michaelos yang menjadi race winner. Again and again, what a hat trick dari seorang Michaelos di kelas M2 PlayStation. Oke, kalau gitu kita akan langsung nih Omaril, kita akan ke posisi ketiga terlebih dahulu yaitu ada Om Alan Gaming. Selamat malam Om Alan Gaming. Selamat malam. Oke, congratulations untuk Om Alan Gaming telah mendapatkan podium ketiga nih Om Alan Gaming. Congratulations sekali lagi Om Alan Gaming. Nah, kita langsung to the point nih Om Alan Gaming. Apa sih kejadian di turn tadi itu kok bisa itu membuat mistake dan sempat jatuh tuh Om Alan Gaming? Itu pertama aku rencananya sebenarnya dari track kan, karena kan startnya dari belakang tuh. Ternyata langsung kayaknya kekunci karena ban masih dingin. Makanya goyang kan. Ya mau nggak mau ya crash lah. Tapi untungnya tadi Om Alan Gaming sempat memkuatkan pace dan kali ini berada bersama Ya. kita nih di platform ini. Sedikit beruntung karena jagoan Om Fahri DC ya Om ya. Iya. Oke, kalau begitu congratulations Om Alan Gaming, selamat untuk posisi ketiganya. Sekali lagi selamat merayakan posisi ketiganya Om Alan Gaming dan juga yes, selamat malam Om Alan Gaming. Malah. Oke, itu dia dari seorang Om Alan Gaming. What a luck race dari seorang Om Alan Gaming, sempat terjatuh di posisi pertama dan kali ini on the final result ia berhasil mendapatkan podium ketiga. Dan kali ini kita akan langsung berpindah ke posisi kedua yang sempat terjadi battle yang sangat sengit dengan race winner kita yaitu ada Afikri 78. Selamat malam Om Afikri. Oke, nampaknya kita masih ada technical problem dengan Afikri. Kita mungkin akan cek sekali lagi. Halo. Oke, ini dia. Kita sudah terhubung. Selamat malam Om Afikri. Malam. Oke, congratulations Om Afikri untuk ke posisi keduanya.
Dan yes, kita langsung ke pembahasan tadi. Itu sempat terjadi battle yang luar biasa sekali dengan Afikri mengejar lap demi lap dan akhirnya sempat dipertemukan dengan race leader kita, yaitu tadi tabrak lari. Itu dari Om Afikri itu sendiri tuh sempat ada kejadian apa aja dan pressure apa aja yang terjadi dari Om Fikri tadi? Ya, dimulai dari lap awal kan saya coba start seperti biasa, cuman agak hati-hati. Saya lihat ada beberapa racer itu melebar. Nah, ini keuntungan buat saya. Terus saya lihat di depan, ya saya coba kejar. Saya pakai power 3 dulu, 1 lap. Kesananya power 2 terus. Cuman di lap berapa tadi saya lihat kok tabrak lari di samping saya. Akhirnya saya lewatin Rikat, terus saya dibalap. Ya udah, akhirnya saya coba bertahan di bensin sama di ban dulu, bertahan, main rapi dulu, ikuti ritme, terus mulai deket, naik lagi power. Cuman di sisa-sisa 3 lap terakhir itu ban depan kiri itu udah habis pol, udah nggak ada habis, makanya di kompon sebelah kiri, sebelah kanan habis pol, sebelah kiri udah tinggal 20%, 30%, makanya belok ke kiri itu di 3 tikungan terakhir, sektor terakhir itu ban geo gitu, susah kontrolnya. Ini ya satu. Nah, lap terakhir sisa 3 tikungan saya pakai power 2 karena bensin udah tinggal 0,4 kalau nggak salah, 0,02. Pakai power 2 cuman nggak kejar di tabrak lari. Ya, kongres juga buat tabrak lari. Memang susah dikejar. Mantap, itu dia sebuah respect dari seorang Afikri itu. Tabrak lari mungkin agak-agak ngendorin gas, mungkin dia menghemat ban atau menghemat banyak gitu. Iya, itu dia sebuah respect dari Afikri kepada seorang race winner kita, yaitu tabrak lari. Dan juga sekali lagi Om Afikri, congratulations untuk mendapatkan pos kedua. Tadi race-nya luar biasa sekali. Dan juga selamat malam Om Afikri. Selamat malam Om, terima kasih. Yes, itu dia dari pos kedua 3 Afikri yang sempat menantang di race tadi seorang tabrak lari. Dan kali ini kita akan langsung aja berpindah ke race winner kita nih pada malam hari ini. Selamat malam nih Om tabrak lari atau Om Michaelos nih, biar lebih enak aja nih karena kita lebih terikat dengan Om Michaelos nih. Selamat malam Bro Riz. Oke, congratulations nih Om Michaelos nih, hat-trick gila, bener-bener gak terkalahkan nih selama 3 round berturut-turut. Nah, kita langsung to the point nih. Di awal lap kejadian lagi nih, sempat langsung ke belakang dan sempat ke posisi berapa terbelakang itu, tapi comeback dan sempat di battle dikejar oleh Afikri. Itu gimana tuh dari Om Michaelos sendiri tuh? Kalau untuk pas startnya itu emang main aman ya. Karena tikungan itu sangat berbahaya. Keseretnya jauh banget pasti ya. Rawan banget itu. Nah, terus kenapa sempat kekejar sama Om Fikri karena pas lihat gap udah 3 detik apa berapa detik tadi, ya udah aku santai aja Pak, dari lap ke-3 sampai lap ke-9 itu aku pakai power 1. Nah, cuman pakai power 1, Pak. Pikirannya wah pasti Om Fikri lihat gap waktu makin dekat, wah pasti dikejar nih, ngabisin power nih, push power. Jadi kayak itu kan. Jadi aku nggak apa-apa. Sama ngirit ban juga sih sebenarnya, itu nggak bisa dipush habis-habisan karena wah corneringnya butuh speed semua kan. Ya udah aku coba main santai ya. Untuk 2 lap terakhir bensin aku masih 4 lap, jadi aman lah, nggak perlu takut banget, cuma takut jatuh aja. Nah itu dia. Berarti ini memiliki problem yang sama ya dengan Afikri tadi ya, yang mana problemnya di ban berarti itu dia. Iya, kalau manajemen ban bakarnya nggak bagus, wah kita nggak bisa nge-push di situ, nge-push tikungan pun, nge-push di cornering pun susah, bisa risikonya gede banget, jadi kita main aman aja lah. Gitu, Bray.
Itu dia berarti sebuah perjuangan di seorang Michaelos. Sekali lagi Michaelos, congratulations untuk hat-trick ya pada malam hari ini. Dan juga selamat merayakan kemenangan pada malam hari ini Michaelos. Selamat malam Michaelos. Selamat malam. Oh iya, saya thank you juga buat anak-anak RDST yang ngasih apa strateginya bagus banget. Thank you. Yes, itu dia sebuah shot call kepada rekan grup dari seorang Michaelos yaitu RDST. Ya sekali lagi Michaelos, congratulations dan selamat malam dulu. Selamat merayakan kemenangan hat-trick pada malam hari ini. Thank you. Thank you. Yes, itu dia ketiga pemenang kita yaitu ada Michaelos, Avikri dan juga Om Alan Gaming pada malam hari ini Om Mario. Betul sekali ya, luar biasa sekali dari top trader kita. Sekali lagi selamat sudah menempati podium 3, 2, dan juga 1. Dan Om Michaelos tentunya akan kembali bertarung di kelas PC dengan username Michaelos ya. Yang kita akan lihat apakah dia akan kembali bertarung dengan sangat luar biasa di depan, atau mungkin akan ada serangan dari champion kita di race kemarin atau di round kedua, itu ada Ryusei dan juga yang menempati posisi ketiga ada AHD28 di race di round kedua ya, atau Gentaman di Championship 2023. Dan sekarang kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2 PlayStation. Di posisi terdepan masih ada Tabrak Lari dengan 75 poin, sangat luar biasa sekali ya, sangat dominan untuk di garis pertama. Afir 78 di posisi kedua dengan 60 poin, dan juga Om Alam Gaming menempati posisi ketiga dengan 43 poin. Di posisi keempat ada Rikat Perdana 83, diikuti Faris 99 di posisi kelima. Posisi keenam ada Sandi Firdaus dan AGK 02 untuk posisi ketujuh. Di posisi 8 dan juga 9 ada Lucian Smith serta Vetra Mertens. Yes, itu dia untuk hasil klasemen sebentar dari kelas M2 PlayStation. Tapi sebentar lagi jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan ada iklan dulu sebelum kita akan berpindah ke kelas M2 PC. Yang dimana sebentar lagi kita akan berpindah ke kelas tersebut. Tetapi sebelum kita akan berpindah, tak lupa kita berucap terima kasih kepada sponsor kita yaitu Agung Tahta Mandiri itu sendiri, bersama dengan media partner kita ada MGPI dan Indomete Racing. So sesaat lagi kita akan berpindah ke kelas M2 PC, yang dimana para pembalap juga akan bersedia melakukan race yang terbaik pada malam hari ini, tentu di kelas M2 PC di round ketiga Termas Dede Hondo di Argentina. Oke, saat lagi kita akan berpindah di kelas M2 ini, tetapi sebelum itu kita juga akan melihat sebuah iklan dulu ya sebelum kita akan berpindah di kelas M2 PC.
Kita sudah kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 di round ketiga Termas de Rio Hondo, Argentina. Sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk perebutan juara 1 di kelas M2 PC. Dan ya, kita tadi sudah menyaksikan bersama Bro Riz di kelas M2 PlayStation yang sangat luar biasa ketat, dan kembali lagi berhasil dimenangkan oleh Tabrak Lari, juara back to back kita dari round pertama, round kedua, dan tadi jadi hat-tricknya di round ketiga. Betul, itu dia sebuah performa dari seorang Michael or Tabrak Lari yang benar-benar masih belum terkalahkan dengan terbukti mendapatkan hat-trick di round ketiga pada malam hari ini. Dan yes, sekarang kita sudah berada di kelas yang berbeda, maksudnya di kelas yang sama teman, di platform yang beda ya, yang mana sebelumnya kita bersama platform PlayStation. Pada malam hari ini kita akan berada di kelas platform PC, yang mana juga hat-trick kita di kelas PlayStation juga akan membalap lagi nih pada malam hari ini. Yes, betul sekali. Jadi untuk mungkin sedikit recall aja ke race sebelumnya di round kedua, itu pemenang kita ada Ryusei yang mendapatkan podiumnya setelah di round pertama dia habis disconnected. Di round kedua dia berhasil menangkan angka 1 dan menunduk posisi teratas di round kedua. Dan ada sedikit informasi juga dari qualifying sebelumnya di hari Kamis kemarin, ini ada insiden terkait Rider Beast dan juga Hari Farendin, yang dimana itu terjadi di turn pertama ke turn kedua. Ternyata dari keputusan steward ini Hari Farendin dijatuhkan hukuman turun 3 grid dari starting grid sebelumnya. Jadi gue belum cek juga tadi Hari Farendin start posisi berapa, tapi sayangnya harus turun 3 grid karena ada clash dengan Beast di qualifying round. Yes, itu dia keputusan yang harus mereka dapatkan, dan itu keputusan telak dari seorang restoration yang tidak bisa diganggu gugat. Dan yes, kita akan lihat saja ke depannya gimana, terutama pada malam hari ini kita akan lihat saja race-nya akan seperti apa, dan tentunya kita akan berharap race yang sangat menarik dan juga penuh dinanti-nanti pada malam hari di kelas M2 PC, yang dimana semoga saja akan mendapatkan sebuah battle yang menarik dan juga ada sebuah aksi yang menarik pada malam hari ini di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship tentunya. Dan yes, tak lupa juga kita selalu berterima kasih pada sponsor kita, yaitu Agung Tahta Mandiri itu sendiri selaku sponsor utama pada Grand Prix di 2023 ini, diusul juga oleh media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing yang selalu mensupport kita di ajang Motorsport Indonesia Agung Tahta Mandiri Championship Season 2023. Sesaat lagi sebelum kita akan memasuki ke kelas M2 PC, kita akan lihat rider-rider yang akan membalap pada malam hari ini. Yes, dan itu dia tadi untuk rider line up kita di kelas M2 PC. Saat lagi kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2 PC yang setelah 2 tahun kemarin itu harusnya sudah ada sedikit perubahan poin ya, di mana juaranya itu berbeda dari round pertama ke round kedua. Kita masih menunggu dulu untuk
ditampilkannya perolehan poin klasemen sementara. Namun untuk sedikit sneak peek atau bocoran saja, ini masih dipimpin oleh AHD 28 dengan 41 poin. Misalnya kita akan lihat mungkin sesaat lagi. Nah, ini dia sudah mulai muncul ya untuk perolehan poin klasemen sementara. Mohon ditunggu dulu karena ini ya seperti biasa lah, ada aja pasti begini Pak. Jadi mohon maaf karena ini agak di luar kendala kami, jadi kita tunggu dulu saja. Mungkin sebelum kita masuk klasemen sementara, ini gue tadi merhatiin atau dari pemaparan para riders di kelas M2PS katanya banyak yang mengeluh karena bannya cepat habis. Ini mungkinkah karena tracknya nih Om Broris yang punya karakteristik cukup bisa dibilang stop and go-nya ada, tapi long corner-nya juga ada nih. Betul, apalagi ini bisa lihat sendiri track Termas ini juga banyak sekali flowing cornernya, di mana ketika belok itu otomatis kita nginjek gas terus, membejek gas terus, yang dimana itu kalau posisi kemiringan kita ya terlalu miring dan gak stabil ketika kita mau full power, itu benar-benar ngikis banget di gripnya kita, membuat bengkel cepat habis. Apalagi nih track selalu dibekali dengan cuaca yang panas Om Ariel. Yes, betul sekali. Dan ya terdiri dari total 12 tikungan. Tadi seperti Om Broris bilang ada beberapa tikungan yang cukup panjang, bisa juga di full power, tapi kembali lagi dengan Moto2 yang gak ada elektroniknya sama sekali. Ada sih elektronik, cuman gak ada traction control. Ini benar-benar melatih tangan-tangan dari para rider untuk bisa throttle management sebaik mungkin. Karena kalau misalkan full power itu bisa-bisa malah spin out. Kalau misalkan nggak jatuh high side, pasti bannya jadi warna merah dan kehilangan traksi. Belum lagi di turn 11 ini yang mirip-mirip sama mirip sama Mandalika, itu dia ada trail break yang sangat jauh, masuk hairpin dan chicane itu gimana nggak habis ban, coba guys. Yes, betul banget, dan itu of course membuat semua rider memiliki problem yang sama ya, seperti di interview di Formula kelas PlayStation sebelumnya. Fikri dan Michaelos memiliki trouble yang sama, yaitu di ban. Ini mana seperti yang saya bilang sebelumnya, cuaca yang panas dengan track yang komplit, ada stop and go dan juga beberapa corner yang didominasi oleh flowing corner atau tikungan yang mengalir, itu yang ngebuat track ini yang benar-benar memakan habis ban para rider, even itu ban depan ataupun ban belakang, yang sempat terjadi dan dijelaskan langsung oleh para pemenang kita di kelas PlayStation sebelum memiliki kejadian atau masalah yang sama. Yes, betul sekali. Tapi terlepas dari masalah ban juga, ini masalah manajemen bahan bakar juga menjadi salah satu yang mungkin harus diperhatikan sangat detail, karena seperti yang kita tahu long straight di finish start line-nya ini benar-benar cukup panjang. Belum lagi nanti yang setelah exit turn 3 itu benar-benar panjang banget. Mungkin banyak rider yang akan pakai power 3 di sana. Cuman kalau nggak hati-hati ini bisa-bisa habis di lurusan. Pas mau finish malah habis bensin. Itu terjadi, gue lupa di tahun 2022 di MRRO atau di championship sebelumnya. Ada yang habis bensin, gue lupa siapa tuh, di final corner malah habis bensin dan nggak berhasil finish di posisi yang baik dan malah kesusul. Iya, itu dia sebuah drama bisa dibilang ya, terutama yang seperti Om Ariel bilang tadi, nggak cuman tire management but also fuel management yang benar-benar penting banget, terutama di track ini. Memang berkaca dengan GP22 atau game sebelumnya, memang ada sebuah kita sebut saja BUG atau bug yang berada di track ini. Jadi benar-benar track ini goib parah gitu, dari segi cuaca yang selalu panas, ban yang mudah habis karena kan tipikal track yang ada flowing corner yang cukup dominan, juga stop and go yang beberapa juga dominan. Itu yang ngebuat track ini bisa dibilang tricky dari segi tire management ataupun fuel management nih. Yes, dan tadi Om Broris sempat mention tentang track go. Ini Om Broris, gue jadi keinget sama track India yang nanti katanya bakal dilancarkan di MotoGP. Yes. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang itu ya, tapi kayaknya kita akan skip dulu untuk perolehan poin klasemen sementara dan juga starting grid. Kita mungkin akan langsung masuk ke
race track lagi, tapi mungkin ya untuk teman-teman yang penasaran dengan klasemen sementara di kelas M2PC, mungkin gue akan sebutin dulu top 5-nya. Di posisi pertama masih ada HD28 dengan 41 poin. Di posisi kedua ada RDP 49 dengan 33 poin. Mengisi posisi ketiga ada champion kita di round 2 kemarin, ada Ryusei dengan 25 poin. Fitboy mengisi posisi keempat dengan 24 poin, dan juga Myclos atau tadi tabrak lari ini mengisi posisi kelima dengan 20 poin. Jadi itu dia untuk top 5 rider kita di klasemen sementara kelas M2PC. Masih dengan jarak poin yang sangat-sangat tipis, ini memungkinkan untuk beberapa rider atau semua rider masih bisa memperebutkan posisi terdepan, tentunya dengan race juga yang masih banyak seriesnya, atau masih ada berarti 12 round lagi setelah round ini, karena ada total 15 round di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Betul sekali tuh Marel, yang mana sekali lagi kita selalu berterima kasih pada sponsor utama kita, itu Agung Tahta Mandiri, yang membuat championship di 2023 ini menjadi Agung Tahta Mandiri Championship, dan juga media partner kita itu MGPI dan juga Indomotor Racing, yang dimana sesaat lagi kita akan memasuki di race di kelas M2PC. Setelah kita sebelumnya sempat melihat battle dan race yang cukup luar biasa di kelas PlayStation, kali ini kita akan melihat hal tersebut di kelas platform PC, yang dimana dengan kelas yang sama M2 atau menggunakan motor Moto2. Betul sekali. Mungkin kita sambil ini lagi deh, Bruce sempat menyinggung track boot di India sana, atau mungkin katanya ini India juga mau ganti nama jadi Barat. Iya, kabarnya jadi Barat ya. Soalnya kemarin juga, atau tadi gue lihat beberapa postingan MotoGP itu bilangnya jadi MotoGP tuh Barat, udah bukan India, jadi kayaknya udah akan officially ganti nama. Mungkin Om Rory sendiri yang udah nyobain tracknya di MotoGP 23, gue sendiri lihat layout tracknya cukup tricky, ada beberapa blind spot juga karena uphill. Gimana nih Om? Betul. Yes, terutama di turn 1, 2, 3. Berarti turn ketiga itu benar-benar tricky sekali, dikarenakan posisinya uphill, dan itu tikungannya very hairpin. Jadi benar-benar untuk para rider tuh benar-benar tricky banget tuh ngatur breaking point di situ, karena kita benar-benar nggak ada patokan apexnya, benar-benar buta banget. Tetapi after dari turn 3 itu benar-benar di low straight panjang sekali, dan itu of course akan menguntungkan engine yang berkonfigurasi V4 tentunya. Apalagi kita sebut saja Ducati, mungkin akan mendominasi sekali di sektor itu. Yes, betul sekali aja. Nanti juga kita akan ada balapan di sirkuit Bud di India atau Barat. Nanti itu untuk round keempat. Jadi setelah minggu ini, di minggu depan kita akan ke India guys. Kita akan langsung aja coba race di sana. Di MotoGP sendiri gue masih belum tahu apakah sudah officially akan race di sana atau belum, karena katanya masih harus dites regulasinya itu sebelum free practice, dan kita harus nunggu dulu tanggapan dari para rider apakah ini sudah lulus homologasi atau belum. Yes, itu dia, homologasinya masih 50-50 karena kan belum ada kepastian juga. Iya, dan ya ngomongin juga tentang apa ya, bisa juga track elevationnya di India ini mengingatkan gue sama Kyalami Ring. Om Bruce mungkin di Ride 4 main di Kyalami Ring udah nyobain, itu mirip-mirip gak sih, kan ada naik terus blind spot, hairpin juga habis tanjakan tuh. Bisa dibilang mirip-mirip sih, betul. Di gimana nyebutnya? Kyalami. Itu benar-benar sih, kalau dipikir-pikir mirip-mirip juga sih. Antara kalau aku bilang ya, kombinasi Kyalami dan juga kalau di track GP itu sebenarnya nggak beda jauh sama Austin sebenarnya, karena tipikal di sektor tiganya sektor 2 going ke 3-nya itu benar-benar mirip-mirip banget sama si track Austin, kayak ibarat track Austin yang dibalik layoutnya. Ya, bisa juga. Soalnya ini emang kalau kita lihat track layoutnya tajam gitu ya. Jadi betul. Ya, ini mungkin akan punya feeling yang cukup sama dengan Austin yang punya, ya kita tahu sendiri lah. Di Texas sana udah lurusan langsung belokan yang patahan, lurusan lagi belokan patahan lagi, dan ada snake sectionnya juga. Gue lihat track layoutnya di India juga kayaknya bakal ada flowing sectionnya mirip sama di Texas, sama juga di Suzuka mungkin untuk yang sempat main di Suzuka di Ride 4 atau di game lainnya. Mirip-mirip juga tuh, ada lekukan atau tikungan-tikungan yang nyambung terus tuh. Jadi kayak huruf S atau mirip ular juga tuh bisa dibilang. Yes, benar-benar mirip. Jadi itu dia untuk track boot yang dimana India yang katakan jadi Barat. Jadi ini benar-benar timingnya kayak gak pas banget gitu, sedangkan tracknya sedang homologasi masih 50-50, belum ada kepastian dan konfirmasi dari para
rider-rider apakah ini lolos homologasi atau tidak, dan juga negaranya sendiri nih, why they change the name ketika Grand Prix-nya sudah mepet nih, dah mau dimulai nih, tiba-tiba negaranya pengen ganti nama guys. Jadi benar-benar nggak pas banget timingnya sebenarnya, tapi kita akan lihat aja ke depannya, moga aja lancar aja dan kita bisa ngelihat para rider MotoGP ngebalap nih di India, karena ini track bener track lama, dan juga di 2013 sempat ada di F1 nih kan, sempat ada. Dan yes, di 2023 ini kali ini MotoGP nih yang ngejajal nih, dan juga sempat dijelaskan tadi bersama saya sama Om Arel dengan tracknya tipikal kayak gimana dan mirip-mirip track apa. Jadi ya kita akan menunggu dan menantikan tentunya MotoGP akan membalap di sana nih. Betul sekali. Tapi ya sebelum itu kita akan kembali lagi ke Termas de Rio Hondo. Kita masih menunggu juga untuk kembali lagi ke starting grid. Dan gue masih pengen bahas satu lagi track goib itu di Sokol sana, kayaknya itu beneran gak jadi. Iya. Udah fix. Itu sudah fix. Oh, itu sudah fix kalau yang gitu. Sudah official tidak akan masuk kalender. Mungkin Sokol tuh statusnya jadi sama kayak di Finlandia tuh apa namanya? Kialami ya, Kialami. Bukan. Kimiring, aduh mirip-mirip pada Ki. Nah itu juga sama tuh, goib-goib juga. Tapi untungnya masih masuk ke kalender di game MotoGP-nya. Di MotoGP 23 masih ada nggak sih Om? Kimiring? Kimiring udah nggak ada, Kimiring udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Nah, sudah hilang, benar-benar nggak masuk kok Kimiring. Tapi Sokol ada ya, Sokol masih ada ya? Di gamenya ya ada, Sokol ada. Nah itu, soalnya kemarin itu kan pas banget GPT23 udah rilis, tiba-tiba Sokol di-announce nggak masuk kalender tuh. Jadi ya buat teman-teman tuh yang mau nyobain Sokol Racing Circuit, gue lupa sih nama ini apa, tapi di Sokol sana siapa tahu mau nyobain gitu ya, karena nggak akan bisa nonton para pembalap MotoGP di sana, mungkin bisa langsung cobain aja. Kalau nggak salah tracknya juga mirip-mirip sama Kimiring gitu, masih banyak lurus-lurusan, tipikal track Eropa bersalju, yang dingin-dingin. Entah kenapa tipikal tracknya mirip-mirip. Dan ya tampaknya sekarang kita sudah kembali ke Termas de Rio Hondo untuk pagelaran M2PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kita lihat nampaknya di posisi terdepan diisi oleh champion kita atau juara di kelas M2 PlayStation, yaitu Michaelos. Red lights are on untuk M2PC. Siapa yang akan menjadi juara? Kita akan lihat packnya ada sedikit bahasa. Long lap penalty untuk Balki, and off the grid will go. Michaelos starting dengan yang sangat-sangat luar biasa. Ada 8 langsung saja merangsek naik, tapi harus turun ditantang oleh Lara. Crash langsung dari Harif Arundin. Sayang sekali harus terjatuh sangat-sangat keras ke posisi 13. Balki pun dengan 2 kali long lap penalty-nya harus terjatuh bersama Fitboy dan juga Lindo. Entah kenapa kita lihat sangat-sangat keras untuk beberapa rider yang sekarang turun ke posisi 10 sampai 13. Masih bersama Michaelos dan juga ada 8 memasuki turn ketiga. Nicely dan dari dua rider ini yang sedang bertarung untuk posisi terdepan memasuki backstretch. Langsung saja kita lihat AHD28, akankah dia menantang Michaelos untuk juara pertama? Yes, here we go. Side by side, they come turn 5, dan here we go. AHD try to run in offset, but kebalikannya. Wow, Satriana, what just happened di sana di tikungan kelima, dan juga ada konsur. Banyak sekali yang terjadi di tikungan kelima, dan kita kembali ke front row. AHD berhasil melewati seorang Michaelos yang sebelumnya sempat terjadi kontak di tikungan kelima, dan kali berhenti ke tikungan 7. Oh, seorang Michaelos tadi sempat terlempar dengan motornya sendiri, dan juga sayang sekali dari seorang Lara yang sempat start dari posisi dan sempat merangsek ke depan, tapi sayang sekali nampaknya di sini Lara harus kembali turun ke posisi 4, dan sekarang oleh turn 9 Michaelos try to chase seorang AHD28 yang nampaknya tadi sempat terjadi adu battle memasuki tikungan 5 dan membuat AHD28 kali ini menjadi race leader. Kita lihat tadi ada sempat beberapa rider yang miss braking di turn keempat sehingga harus overshoot jauh sekali, bahkan hingga terpental. Kita lihat ini dia untuk siaran ulangnya dari starting point. Michaelos start dengan sangat-sangat luar biasa, dan di belakang sana Harif Arinuddin sekali crash yang sangat-sangat keras memasuki turn pertama di hairpin. Sangat bad luck sekali untuk Harif Arinuddin, dan ada yang terjatuh lagi, nampaknya sangat disayangkan sekali. Siapakah itu kita belum bisa memastikan. Fitboy sementara itu di posisi ke-8 menantang Balski yang mendapatkan 2 kali long lap penalty setelah jump start, dan kita masih melihat ini dia Fitboy against Safety and Blast nampaknya di posisi ke-9. Akankah akan ada serangan kembali dari Safety and Blast 69 di posisi ke-9, sementara ini nampaknya masih bertahan saja, masih melihat atau mencari cerah dari Fitboy yang sekarang ini menempati posisi ke-8, dan sementara itu di posisi terdepan ada AHD28 yang sekarang ini memimpin balapan. Yes, ini dia di backstretch.
Ya sini dia AHD28 masih memimpin jalan 28, masih tidak ada kejadian dan baru saja sedikit wobble dari seorang AHD28 membuat apa seorang Mike Loss kembali mulai mendekati race leader kita yaitu AHD28. Kita bisa lihat Cam bersama AHD28 sangat-sangat fokus dari seorang Tada Lucas Sim Sport tersebut. Very concentrate 100% dari seorang AHD untuk menahankan posisinya dari serangan dari orang Michael Loss dari Pertamina Mandalika SAG Team. Dan juga di posisi ketiga nampaknya lihat sedikit siluet terlihat benar saja seorang Ryusei berusaha untuk mengejar join to the party. Dan kali ini di row di belakang sempat ada seorang Beast dan juga Eko Sur side by side di sana. Dan nampaknya di sini Eko Sur melebat membuat Beast kembali berhasil mengambil dari dalam. Dan here we go on the turn 9 side by side. Kontak terjadi antara Eko Sur dan juga Beast di sana. Nampaknya di sini rider surah Eko Sur sedikit menyangkut dan menyantol yang membuat nampaknya bisa lihat ini kayak butuh ke sedikit ke tukang urut nampaknya sebelum memulai balapan. Nampaknya membuat Eko Sur memaksakan balapan. That's the real man still mengikuti balapan. Dan here we go, kita akan berada di posisi 4. Lara dengan Honda tim Asianya, akankah ia bisa recovery posisi yang telah ia kehilangan di awal-awal lap dan sekarang ia harus berada di posisi 4? Akankah di sini Lara setidaknya bisa balik modal berada di posisi dan menyusul dari seorang Ryusei? Tapi sementara itu di front row dan juga di belakangnya terdapat dua rider yang masih ingin saling mengejar, yaitu Mike Loss on the long straight dan juga ada AHD28 yang masih menjadi race leader. Betul sekali, kita masih on cam bersama dua race leader kita. Nice dan dari Mike Loss, pressing yang sangat-sangat luar biasa up from the outside. Can he make it? But not now. Masih ditahan oleh AHD28 side by side now. Into the snack corner. Sangat-sangat kuat sekali AHD28 masih terus menahan, tapi nampaknya Mike Loss berhasil keluar di posisi terdepan memasuki turn ke-6. Hard on the brakes di sini. Kita lihat siapa yang lebih luar biasa kuat. Nampaknya AHD28 berhasil mendapatkan inside line into position first again and again, switching back again masih bisa dilakukan oleh Mike Loss. Nampaknya masih bisa ditahan bersama di posisi pertama dengan nomor 76-nya. Ini dia Mike Loss dan juga AHD28 still on the fight, still on the run menuju sweeping corner. Sangat keras sekali movement dari Mike Loss, luar biasa agresif bersama Pertamina Mandalika SAG-nya. Akankah dia bisa mempertahankan posisi pertamanya masuki dua tikungan terakhir di 11 dan juga 12 into trail breaking moment? Kita lihat nampaknya masih sangat kuat untuk Mike Loss. Ada celah untuk AHD28 nicely dan di final corner, tapi nampaknya side by side memasuki lap keempat. Akankah turn pertama menjadi momentum untuk titik balik AHD28? Ini dia on the break, we go. Keras sekali benturan barusan membuat AHD28 sedikit melebar di mid corner. Mike Loss berhasil mendapatkan celah dari AHD28 masuki turn kedua di depan mata, short hairpin yang sangat-sangat tipis sekali sebelum masuk ke chicane ke turn ketiga. Ini dia masih Mike Loss lagi, pressing yang sangat luar biasa. AHD28 tidak mau kalah. Kita akan lihat ada slipstream untuk AHD28. Yes, kita lihat on the long straight, kita lihat saja AHD memulai slipstream maneuver side by side they come dengan seorang Mike Loss. AHD menuju kita lihat mereka berdua akan mengerem secara bersama, teman-teman. Nampaknya Mike Loss change direction, try to take it from the inside after running it outside. What a good strategy dari seorang Mike Loss, mengambil alih posisi kembali di seorang serangan dari AHD yang dimana di long straight sebelumnya AHD sudah berada di attack mode, tapi nampaknya seorang Mike Loss langsung change direction dan langsung kembali memimpinnya balapan. Sempat terjadi kontak antara Mike Loss dan juga seorang AHD membuat Mike Loss running offside dan sedikit again and again kontak yang terjadi. Side by side diecom antara mereka berdua tidak pernah terjadi. Almost kontak antara Mike Loss dan juga AHD28. Dan kalian bisa lihat Mike Loss tidak ingin posisinya direbut begitu saja. Ia akan berperlawanan benar saja, langsung di switch back position dari seorang Mike Loss. Dan again and again apakah AHD ingin kembali mendapatkan posisi kembali? Kita lihat saja on the final sector, always touching with both of them. Dari kedua mereka tidak ada yang ingin mengalah, selalu terjadi side by side, kontak demi kontak yang terjadi. Dan tak terasa lap sudah berada lap kelima on board bersama AHD di main straight going for the first corner. Kita akan lihat perjuangan dari seorang AHD dan begitu pula perjuangan dari Mike Loss. Sayang sekali di sini AHD membuat mistake on the first corner, melebar begitu saja membuat seorang Mike Loss sedikit memiliki benefit, menjauhkan dirinya even itu cuma 0,3 detik atau sampai 0,4 detik dari seorang AHD28 yang masih berusaha untuk mengejar dari seorang Mike Loss. Yes, nice battle dari Mike Loss dan juga AHD. Sayang sekali harus keluar dari track untuk AHD28. Sudah kali
ada 4 kali track limit warning, harus berhati-hati lagi untuk HD8 supaya tidak mendapatkan long lap penalty, dan sekarang pun sudah sangat-sangat jauh 1 detik akibat kesalahannya tadi yang menyentuh gravel. Sementara ini Chess di posisi ke-6, salah satu kontender terkuat juga di race sebelumnya, harus sekarang berusaha sedemikian rupa untuk bisa naik lagi ke posisi terdepan. Fast lap sudah di tangannya, ada RDP 49 di posisi kelima, mangsa yang sangat-sangat bisa ia raih untuk bisa memasuki top 5. Can he make it? This is Chess from RDST dari posisi ke-6, up from the inside nicely, dan memasuki turn ke-6 masih ada RDP 49 yang berusaha meng-counter attack namun harus melebar. Kita lihat Chess akan mendapatkan inside line dan juga exit speed yang lebih luar biasa cepat memasuki chicane dan luar biasa 0,3 detik sekarang di depan RDP. Yes, kita juga akan melihat dari seorang Michael Oss yang nampaknya semakin menjauh dari seorang AHD28. Dan kita lihat tadi AHD28 membuat something mistake yang juga membuat dirinya juga sedang tidak berada di kondisi yang bagus, dikarenakan sudah mendapatkan 4 kali warning track limit. Ketika ia melebihi batas dari limit tersebut, ia akan mendapatkan ganjaran dari race direction berupa sebuah long lap penalty. Sementara itu kita melihat di posisi ketiga ada Ryusei yang nampaknya gapnya sebelah mendekat antara dengan dirinya dengan AHD. Akankah di sini Ryusei akan mendapatkan pace yang kompetitif like di race sebelumnya? Kita akan lihat saja perjuangan dari seorang Ryusei. Kita akan bisa lihat on cam dari seorang Ryusei yang very 100% fokus untuk mengejar rider di depannya, dimulai dari AHD28 going for the turn 3, dan kita lihat di lap ke-6 ini akankah di sini Ryusei akan menggunakan manuvernya untuk try to modulate to closing the gap between dirinya dan juga AHD28. Kita lihat saja dengan Red Bull KTM Ajo ini masih berusaha mengejar dari seorang AHD28, begitu dengan Lara yang menyusul di belakangnya yang masih belum ada pressure dari mereka berdua. Tapi sementara itu Ryusei masih berusaha untuk mengejar dari seorang AHD28. Sementara itu di row terbelakang ada Eko Sur 13 yang berusaha mengejar Beast. Nampaknya mereka berdua juga layaknya di front row juga masih tak bisa terpisahkan, saling berdekatkan. Akankah di sini akan terjadi battle antara mereka berdua, yang mana gap terpos sekarang 0,5 detik antara dengan Eko Sur dan juga Beast yang berada di posisi 11. Nampaknya Eko Sur ridernya sudah tidak encok lagi ya guys, dan sekarang sudah siap untuk menyerang Beast di posisi ke-11 dengan gap 0,3 detik. Ada sedikit mistake dari Beast, betul sekali, menginjak curb dan memberikan celah untuk seorang Eko Sur bisa melakukan attack, namun nampaknya masih terpaut cukup jauh bisa melakukan serangan dalam sekarang ini. On the charge, kita akan lihat apakah Beast bisa bertahan dari serangan Eko Sur untuk posisi ke-11. This is Beast against Eko Sur di posisi 11 dan juga 12 memasuki turn ke-7, dan sebentar lagi akan memasuki straight yang bisa dibilang cukup menguntungkan untuk Eko Sur karena akan mendapatkan slip trim yang sangat tipis, dan kita lihat memasuki chicane sudah semakin dekat, akan ada tikungan yang sangat-sangat panjang di depan mata menunggu. 0,3 detik bisakah ia manfaatkan? Betul saja, sedikit melebar dari Beast. Itu dia Eko Sur ada sedikit potensi namun masih bisa diblok oleh Beast di posisi ke-11 dengan nomor 92-nya. Sangat luar biasa sekali, defensive movement and line yang sangat luar biasa kuat into the final hairpin. Harus berhati-hati di final chicane. Ya, itu dia serangan yang dibelikan dari seorang Eko Sur kepada Beast. Ini adalah battle untuk ke posisi ke-11. Nampaknya mereka berdua benar-benar tak terpisahkan. Serangan diberikan dari Eko Sur yang nampaknya membuat Beast masih bisa menahan dirinya di posisi ke-11. Sementara itu kita beralih kepada Enches, rekan tim dari Michael Oss di Pertamina Mandalika SAG Team yang mulai mendekatkan dirinya kepada sang posisi keempat, yaitu adalah Lara dari Honda Tim Asia yang nampaknya posisinya sedang in danger, sedang tidak biasa, sedang tidak baik-baik saja. Dan bisa lihat manuver agar Chess dan langsung berada di run off area dan masih bisa menyelamatkan diri dan kembali ke track dengan selamat, dan masih ingin berusaha mengejar dari seorang Lara yang kita bisa lihat di cam dari seorang Lara yang bisa dilihat di belakang yang masih sebuah motor dari Pertamina Mandalika SAG Team mengejar dengan ketat, tak terlepaskan sama sekali, menempel sangat ketat dari seorang Enches. Kita akan bisa lihat Enches dan juga Lara menuju final sektor. Kita akan bisa lihat Enches akankah ia bisa membuat manuver di beberapa tikungan di depannya. Nah, bahkan tentu saja masih belum dikatakan gap yang masih jauh, dan kita akan lihat Lara akankah seorang Lara di sini bisa menahan posisinya dan bisa menahan serangan demi serangan yang akan diberikan dari seorang Enches dengan rekan tim dari seorang Michael Oss.
Nice move dari Inces barusan di Beast. sayang sekali Best harus terjatuh ya di posisi ke-12. Just kembali lagi dengan manuvernya cukup agresif, namun bisa dibilang agak sedikit terburu-buru sehingga dia harus keluar ke run off sebelumnya. Namun sekarang masih bisa attack lagi di posisi ke-5. Lara di depan matanya sudah ada di 0,2 detik memasuki long straight di exit turn ketiga. Slipstream ada di tangan Inces. Kita akan lihat bisakah dia memanfaatkan slipstream yang bisa dibilang akan menjadi singkat dengan motor Moto2 ini. Akankah Inces bisa mendapatkan posisi keempat? Up on the brakes, we go. Ini dia langsung saja Lara dan juga Inces lagi-lagi overshoot dari Inces yang mengakibatkan waktu hilang sangat-sangat besar. Yes, seperti bilang Om Arit sebelumnya, mana Inces memiliki patience cukupnya, tapi akan tetapi terlalu terburu-buru dan sempat terjadi kembali di tikungan kelima tadi yang membuat Inces harus melebar dan kembali melebarkan gapnya dengan Lara yang berada di posisi 4. Sementara itu sang race leader kita masih dengan santainya memimpin jalan balapan. No more pressure dari seorang Michael Loss dan juga AHD28 yang masih stuck di posisi kedua dengan posisi yang tentu saja mungkin tidak tenang dari seorang AHD28 dikarenakan one mistake yang ia buat akan membuat sebuah kerugian sangat besar dari seorang AHD28 dikarenakan AHD28 sudah mendapatkan 4 kali warning track limit, yang dimana 1 kali warning track limit lagi atau melebihi batas maksimal track limit ia akan diganjar hukuman dari race direction berupa sebuah long lap penalty. Sementara itu Ryusei di posisi kedua on the main straight masih berusaha dan juga bisa dibilang salah satu rider paling clean yang ada di kelas M2 PC pada malam hari ini, dimana juga ada Ryusei dan juga ada Ari DP yang even 1 track limit pun tidak terinjak oleh mereka berdua. Sementara itu kita lihat Lara dan juga Inces battle for the 4th position. Kita akan lihat Inces ia akan membuat manuver di tikungan terdepan yang ada di depannya untuk mendapatkan posisi yang telah ia dapatkan dari seorang Lara. Akan kali sini Lara juga bisa menahan posisinya dari seorang Inces yang selalu membabi buta menyerang tiada henti dari seorang Lara dari tim Honda Tim Asia. Ini dia posisi 4 di tangan Lara. Masih ada serangan dari Inces, namun apakah sudah berhasil kembali menjauh? Ini dia untuk Lara di posisi keempat yang sangat-sangat menguntungkan untuk klasemen sementara yang sekarang sedang berjalan. Setelah sebelumnya Lara ini sempat ada beberapa poin di mana dia harus keluar dari balapan. Kalau nggak salah di race kemarin ini tidak berhasil menorehkan poin karena ada masalah dia memutuskan untuk retired karena ada insiden di lap pertama kalau tidak salah. Mungkin bisa dilihat lagi di round sebelum, di round kedua. Namun sekarang tampil di posisi keempat dengan sangat luar biasa melawan Inces dengan gap yang sangat-sangat tipis. Namun kembali lagi Inces ini punya masalah di sektor-sektor pertama atau lebih tepatnya di entry turn 4 di mana dia seringkali overshoot. Jika dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, mungkin Lara akan ada dalam problem yang cukup besar. Benar, kita nampaknya sekarang Inces sudah kembali berada di attack mode, sudah berada sangat dekat dari seorang Lara, dan kita bersama tail cam dari seorang Lara. Nampaknya ini again and again Inces membuat kesalahan yang sama, terlalu terburu-buru. Nampaknya almost crash dari seorang Inces. Good recovery dari seorang Inces di poin kelima sana. Kita lihat on the first corner akan ke sini Inces akan membuat manuver dan benar saja Lara lebih wide membuat Inces taking from the inside. Kontak yang luar biasa terjadi antara mereka berdua dan nampaknya Inces mendapatkan posisi, dan kalian bisa lihat Lara tidak membiarkan posisi itu begitu saja. Ia memberikan perlawanan, tidak ingin membuat Inces banda begitu saja. Kalian bisa lihat Inces terlalu dalam tadi di tikungan 2 sana membuat Inces lagi dan lagi harus kembali menjauhkan gap antara Lara. Nah, apakah what a brilliant move dari seorang Lara, very careful membawa motor dari Honda Tim Asia tersebut, dan kali ini Lara berhasil menahankan posisinya dari serangan dari seorang Inces. Dan juga begitu pula Inces, sayang sekali seorang Inces memiliki patience cukup banget, tapi sayang sekali banyak sekali manuver terlalu terburu-buru, terlalu agresif move dari seorang Inces membuat dirinya harus kembali ke posisi 5 dan harus kembali mengatur strategi. Dan apa yang kalian lihat Inces kembali mulai mendekat, akan di sini Inces akan memberikan perlawanan, membuat overtake maneuver dari seorang Lara, dan apakah Lara melebar going for the run of area membuat benefit yang sangat luar biasa seorang Inces. No more kontak yang terjadi membuat Inces berada di posisi keempat going for the turn 9. Inces lebih sudah membuat Lara out of the inside. What attack dari seorang Lara, langsung menusuk saya, tapi sayang sekali itu belum cukup kuat untuk mengalahkan seorang Inces. Pressure yang cukup luar biasa dari Lara, cukup untuk bisa memberikan pressure yang sangat luar biasa untuk Inces agar bisa melakukan kesalahan lagi, karena bisa kita lihat 1 kali lagi track limits warning bagi Inces adalah 1 kali long lap penalty yang akan dia dapatkan. Ini adalah battle
dari keduanya, Lara dan juga Ences. Akankah bisa terus bagi seorang Lara kembali lagi masuk ke posisi keempat, up on the first corner. Tron nampaknya dari Ences harus mengejutkan sekali, sangat-sangat berbahaya dari Ences. Ada Tron dan juga harus berhati-hati bagi Lara karena kita lihat ini dia momen Rider Encok kembali terlihat. Untuk Ences sangat-sangat berbahaya sekali untuk Lara yang bisa saja menjadi korban dari Tron atau glitch yang terjadi kepada Ences di posisi keempat sementara ini. Dan bisa kita lihat juga kita sudah ada di lap 11 dari total 12 lap yang ada. Ya, as we go on the long straight, kita lihat Lara akan mendapatkan slip maneuver going for the turn 5. Kita akan lihat try to outside, tapi nampaknya di sini ada connection problem di seorang Ences. Nampaknya di sini Lara harus berhati-hati, very careful. Almost crash di sana dari seorang Lara, teman-teman. Di sini Lara kembali memimpin, ingin mendapatkan momentum dari seorang Ences, dan benar saja nampaknya di sini kru tim medis harus bersedia setelah balapan selesai dikarenakan ada beberapa rider yang nampaknya harus memberikan perlawanan atau mendapatkan pendapatan yang luar biasa dikarenakan kalian bisa lihat salah satu ridernya kali ini Ences juga mendapatkan kejadian sama dengan rider sebelum dengan Ekosur sebelumnya, yaitu Encok yang dimana kalian bisa lihat itu dia seorang Ences yang nampaknya memiliki connection problem atau Tron atau glitch yang dimana nampaknya di sini Ences juga sedikit terlihat nampaknya bisa dibilang melepas gas atau tidak terlalu agresif seperti sebelumnya. Nampaknya what a respect dari seorang Ences ketika mendapatkan connection problem. Ia harus bersabar dengan yang kejadian. Tapi nampaknya kali ini Lara harus terjatuh. Sayang sekali Lara on the curve, touching the curve membuat dirinya harus terjatuh. What a disaster dari seorang Lara, harus terjatuh setelah ia berhasil memenangkan battle antara dirinya dan juga Ences. Tapi sayang sekali Lara harus terjatuh. Kita bisa lihat replay yang terjadi pada seorang Lara menyentuh curve dan membuat dirinya harus terjatuh saja di final sector. Sampai pressure yang sangat luar biasa besar dihadapi oleh Lara, sedang melawan Ences yang mungkin sangat-sangat berbahaya baginya karena ada masalah di koneksi internet, dan pada akhirnya Lara harus rela menutup top 5 saja di posisi kelima. Sementara itu kita lihat Ekosur dan juga Hari Faridudin di posisi ke-10 dan juga di posisi 11 untuk pertarungan memasuki top 10. Akankah Ekosur atau Hari Faridudin yang jaraknya masih sangat-sangat dekat di 0,5 detik, tapi tentu saja satu lap lagi masih cukup panjang. Sementara itu di posisi terdepan masih Michaelos dengan jarak 1,9 detik, sangat-sangat luar biasa jauh, dan AHD28 nampaknya sudah memutuskan untuk main aman saja karena bisa kita lihat track limit warning satu lagi akan di-convert menjadi long lap penalty. Dan nampaknya kita sudah bersama Michaelos, race leader kita yang tadi sempat diserang oleh AHD28 di awal sampai pertengahan balapan, namun melihat kondisi ini nampaknya AHD28 harus stand down saja, lebih sabar lagi setidaknya untuk bisa menyentuh garis finish di posisi kedua. Dan memasuki 2 tikungan terakhir, Michaelos will take the win again and again. Back to back victory untuk Michaelos. Ini dia memasuki final chicane. This is Michaelos dari sekarang kembali lagi memenangkan di kelas M2PC. Nicely dan Michaelos, back to back champion kita di kelas M2 position dan juga M2PC. AHD28 menempati posisi kedua dan juga Ryusei di posisi crash yang cukup keras dari Ences, namun masih aman finish di posisi keempat bersama Lara yang akhirnya finish di posisi kelima. Hari ini sama. Nampaknya benar seperti saya sebutkan, nampaknya tim medis harus bersedia. Nampaknya ada beberapa rider Encok dan juga jatuh di final corner. Tapi this is the end of the race. Kita lihat, kali ini safe kali dari seorang Lindo. Itu dia untuk para pemenang kita, yang mana ada Michaelos disusul oleh AHD28 yang berhasil survive di race kali ini dikarenakan 4 kali warning track limit oleh Ryusei, Ences, dan Lara yang sayang sekali harus terjatuh. ADDP posisi 6 ada VT Boy, Lindo, Safety and Blast 69, Hari Faridudin, Ekosur, Beast, dan di posisi ada Balsky yang harus finish di posisi paling belakang dan tidak bisa menyelesaikan balapan dikarenakan the time is over dari seorang Balsky, dan juga ada beberapa rider yang harus NC atau tidak bisa melewati finish line. Terus sekali, tapi sekali lagi selamat untuk Michaelos yang hari ini betul-betul kuat sekali. Kayaknya tadi di M2 PS juga start di posisi terdepan kalau nggak salah. Jadi kayaknya round 3 ini super perfect Grand Slam untuk Michaelos atau juga Tabrak Lari yang start pole position di kedua kelas, berhasil finish di posisi terdepan juga, dan kayaknya tadi masih dapat assist lap juga. Jadi ini luar biasa
weekend atau hari Jumat yang sempurna untuk Michaels atau tabrak lari di kelas M2 PC dan juga M2S memenangkan back-to-back podium. Yes, itu dia untuk pemenang kita di round ketiga di Tenmas Rio Hondo. Ini mana track ini, yes. Kita juga akan menanyakan apakah mereka memiliki problem yang sama seperti di kelas PlayStation sebelumnya, yaitu di sisi ban manajemen atau tire management, yang mana yes di kelas PlayStation sebelumnya di platformnya kita sempat menginterview beberapa rider atau pemenang kita, yaitu ada Mike Loss dan juga Avi Creed dan juga ada Omal Gaming di kelas PlayStation, dan mereka memiliki problem yang sama yaitu di ban. Kita akan juga menanyakannya juga tentunya di platformnya di kelas M2 PZ pada malam hari ini. Mana kita sudah terhubung dengan 3 pembalap atau 3 pemenang pada malam hari ini, yaitu ada Mike Loss, AHD dan juga Ryusei. Dan yes, Om Ariel mungkin kita sebentar lagi akan pindah nih ya ke platformnya ketika menunggu Ryusei menyalakan KMW dan kita akan bertransisi pindah ke platformnya. Betul sekali, 3 rider yang sama di round sebelumnya menempati podium, namun dengan posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda. Betul sekali, yes. Langsung saja, please welcome, ini dia top 3 rider kita di kelas M2 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Mike Loss, AHD 28 dan juga Ryusei. Please welcome ketiga top rider kita, dan ya mungkin kita akan langsung saja ke Ryusei yang menempati posisi ketiga. Halo Ryusei, boleh dicek sound dulu? Tes. Oke, Om Ryusei, hari ini kita lihat konsistensi yang sangat luar biasa bersama KTM-nya di posisi ketiga. Mungkin ada beberapa celah untuk bisa masuk ke posisi 2 dan juga 1 di awal sampai pertengahan lap, tapi kayaknya memilih untuk stay tune aja dulu di posisi ketiga dan pada akhirnya finish dengan cukup mulus nih bisa dibilang. Gimana race malam hari ini, Om? Race malam ini sih lebih ke main aman aja, soalnya dari practice itu grip ban belakang kayak bannya terlalu wobble jadi nggak bisa di-push. Terus tadi lihat battle 1 sama 2 cuman bisa berharap ada yang jatuh atau apa gitu. Tapi nggak ada, ya udah main aman aja sampai terakhir. Ya mungkin gitu. Oke, tapi kita lihat konsistensi yang sangat luar biasa malam hari ini, dan ya podium lagi untuk Om Ryusei, ini sangat luar biasa, poin yang sangat berarti juga. Kita mendoakan yang terbaik di next race. Jadi ya enjoy your victory di malam hari ini. Thank you Om Ryusei. Thank you. Ya, situ dia Ryusei menempati posisi ketiga bersama KTM-nya. Kita langsung saja berpindah ke AHD 28 nih, yang di round ketiga ini naik 1 podium dari round sebelumnya. Naik ke posisi kedua. Halo Om AHD 28, apa kabarnya malam hari ini? Halo bang. Iya, ada 8 kita lihat tadi di awal sampai pertengahan race, battle yang sangat luar biasa dengan Mike Loss, saling sikut, fairing beradu, kebut-kebutan di main straight dan juga back stretch, ini benar-benar luar biasa sekali. Tapi mungkin tadi dengan 4 kali track limit warningnya harus main aman dan akhirnya finish posisi kedua. Gimana Om tanggapan tentang race ini? Ya betul itu bang, 4 track limit itu membuat saya menjaga aman aja sih, soalnya wah, long lap ini baru di belakang ada Ryusei, nggak sampai gap ketiga. Jadi gue main stay aja. Jadi pas udah jauh begitu ya udah tenang aja. Berharap bensinnya Miklos habis gitu. Oke bang, itu aja bang. Pokoknya seru battle ini bang. Rencana mau saya kasih sorong ke rumput-rumput tadi Miklos itu. Tapi Om AHD 28 ini benar-benar luar biasa sekali. Jadi tontonan yang menyenangkan juga untuk kami semua di sini. Dan ya sekali lagi selamat untuk posisi keduanya. Poin yang sangat luar biasa juga ditambahkan ke klasemen. Semoga yang terbaik di next race dan selamat istirahat untuk malam hari. Thank you Om AHD. Thank you bang. Oke, itu dia AHD 28 di posisi kedua dengan sangat luar biasa. Namun kita langsung berpindah juga ke posisi terdepan. Di posisi pertama, back to back champion kita dari kelas M2 PS ke M2 PC. Dengan start di pole position, fastest lap di tangannya. Please welcome, this is Mike Loss. Halo Mike Loss. Halo, semalam. Iya. Malam. Ada suara? Ada om, aman. Kita lihat tadi race-nya sangat luar biasa. Digempur serangan bertubi-tubi dari AHD 28. Masih sangat-sangat kuat di posisi terdepan meskipun harus bersenggolan di sana sini. Ada sedikit juga tadi kita lihat beberapa mistake tapi tidak berpengaruh sama sekali. Kembali lagi di posisi terdepan. Gimana om rasanya 2 kali P1 di 1 ronde?
Sebenarnya ini harusnya terjadi di pas round pembuka sih. Cuman ya baru ditargetkan tuh ya pas round pembuka, cuman baru kesampaian sekarang, jadi senang banget lah bisa posisi 1-2 kali kan. Terus sama AHD tadi, wah keras sekali kau ya. Tadi battle sama AHD tuh ya gimana ya? Ya ngikut-ngikut aja sebenarnya. Bilang ini kalau kita berdua jatuh ya jatuh lah, bodo amat lah. Yang penting terus yang ambil poinnya. Jadi kayak sebenarnya tadi nggak ada sengaja, cuman sama AHD, cuman gue harus ngambil dalam ngambil luar buat ngirit ban sebenarnya. Kalau nggak gitu, wah nggak bisa di-push di terakhir. Terus saya mikir kapan ini 2 detik sama si AHD ini. Wah terakhir baru saya power 1. Jadi aman lah gitu ya. Oke ya, jadi kembali lagi. Selamat Michael hari ini di posisi 1 lagi, dan mungkin bisa dibilang perfect Grand Slam nih di malam hari. Tapi ya selamat dan enjoy the victory. Kita ketemu lagi di next race di India dan semoga yang terbaik. Thank you Michael. Thank you. Oke, itu dia top trader kita sekali lagi. Ryusei, ada HD8 dan juga Michael yang berhasil menempati top 3 podium Agung Tahta Mandiri Championship kelas M2PC. Yes, itu dia untuk kelas M2PC bersama pemenang kita yaitu Mike Loss, seperti kata Om Ariel tadi, menjadi Grand Slam yang mendapat di kelas PlayStation beberapa podium pertama, dan juga di kelas PC juga mendapatkan hasil yang sama. What a performance untuk seorang Mike Loss di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship pada malam hari ini. Dan begitu pula juga dengan selesainya kelas M2PC juga menutup pada malam hari ini juga di Agung Tahta Mandiri Championship di round ketiga di kelas M2 yang sudah habis. Tentunya ini tidak akan berakhir dikarenakan besok kita akan menyaksikan qualifying di kelas M1 PC dan juga M1 PS bersama pula dengan sprint race-nya. Jadi kita akan menantikan di esok hari. Tapi yang jelas untuk kelas M2 kita sudah mengakhiri semuanya, di mana race pada malam ini cukup luar biasa, dimulai dari battle antara Afikri dan juga Tabrak Lari di kelas PlayStation, dan juga Mike Loss dan juga AHD di kelas PC, dan itu benar-benar luar biasa banget Om Ariel. Ya mungkin kita juga akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara. Untuk kelas M2 PC kita tunggu saja dulu, dan untuk mungkin belum ada ya. Oke. Mungkin kita akan spill lagi aja di top 5 setelah round ketiga barusan. Untuk kelas M2 PC ini di posisi terdepan masih diisi oleh AHD28 dengan total 51 poin. Di posisi kedua ada Mike Loss dengan total 45 poin. Lalu mengisi posisi ketiga ada RDP 49 dengan 43 poin. Di posisi keempat ada Ryusei dengan 41 poin, dan di posisi kelima ada Fitboy dengan 33 poin. Lalu mengisi posisi 6 sampai 13 ada Ances, Arif Arundin, Safety and Bless 69, Lara, Balski, Ekosur, Lindo dan juga Beast. Itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M2 PC. Mohon maaf tidak bisa kita tampilkan untuk sekarang ini karena lagi-lagi ada sedikit masalah teknis. Dan seperti Om Bronis bilang juga, di esok hari kita akan melanjutkan di kelas M1, ada qualifying dan juga sprint race yang akan dimulai pada pukul berapa tuh? Bentar gue lihat dulu ya. Di jam 9. Jam 10, jam 9 kita mulai qualifying ya. Buat teman-teman yang mau nonton dari qualifying, bisa langsung stay tune di jam 9 di hari Sabtu di weekend ya. Jam 9 untuk qualifying dan sprint di jam 10 malam. Yes, jadi kita akan malam mingguan bersama Agung Tahta Mandiri Championship tentunya. Dan itu juga sebagai penutup kita dan berakhirnya pada event round ketiga di kelas M2 pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pada round ketiga hari ini, tak lupa kita ucapkan terima kasih selalu kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tahta Mandiri, beserta juga dengan media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Mungkin kita akan langsung tutup saja dan kita akan selesaikan di kelas M2 PC dan juga M2 PlayStation pada malam hari dengan result yang sangat luar biasa dan cukup menegangkan tentunya. Saya Bro Riz sebagai guest utama ditemani rekan saya Om Ariel. Kita akan langsung sign out dan kita tutup Agung Tahta Mandiri Championship round ketiga kelas M2 PC pada malam hari ini. Goodbye. See you guys in the next race. Yep.